Hai teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang masalah social media distancing, ya, atau menjauhkan diri dari sosial media. Terutama terkait dengan masa wabah COVID-19 ini yang mana secara jumlah penderitanya di Indonesia semakin lama semakin bertambah. Dan pada hari ini saja pengumuman dari Kementerian Kesehatan BNPB itu dikatakan ada sekitar 1046 kasus akumulatif yang sampai hari ini tercatat, ya. Dan kita berharap tentunya kasus-kasus ini bisa segera diperbaiki, maksudnya dalam artian tidak semakin meningkat jumlahnya, tapi bisa ditahan sehingga kita bisa menyembuhkan yang sakit, ya. Nah, berkaitan dengan itu juga tadi dikatakan oleh Pak Yuri ada suatu himbauan baru, yaitu kita harus berjarak kurang lebih 2 meter dari orang lain secara umum sebagai physical distancing. Nah, yang saya ingin bicarakan kali ini bukan tentang physical distancing tetapi lebih kepada social media distancing. Saya mengatakan hal ini karena kita tahu bahwa kondisi saat ini mungkin membuat kita berada di rumah lebih banyak. Beberapa di antara kita bekerja dari rumah, dan tentunya bekerja dari rumah tidak seperti bekerja di kantor, ya. Saya sendiri masih bekerja praktek setiap harinya, tetapi memang mengurangi jam praktek sekitar 2 jam dari biasanya. Yang tadinya mungkin saya biasanya tuh 8 jam pagi dan sore, sekarang hanya sekitar 5 sampai 6 jam saja setiap harinya. Nah, ketika kita mempunyai waktu yang banyak, biasanya kita juga mempunyai waktu untuk mengakses informasi lebih sering. Apalagi kalau kita bekerjanya di laptop, ya. Kalau kita bekerja di laptop, tentunya sekalian kadang-kadang kita buka Windows yang lain, ya, atau tabs yang lain untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan, misalnya terkait dengan perkembangan COVID-19. Kadang-kadang masalahnya, seringkali ketika kita membuka media sosial, itu kita juga tanpa sadar kita dapatkan informasi tersebut. Atau mungkin kita nggak bisa tolak, ya, karena timeline teman kita ataupun timeline kita sendiri isinya semua tentang COVID-19. Buka Twitter, buka Facebook, ya, buka WhatsApp group atau WhatsApp dari keluarga atau share dari orang-orang, ya. Ini juga tidak bisa kita tolak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita memang mau meniatkan diri kita untuk mengurangi asupan-asupan informasi yang begitu luar biasa banyaknya dalam sehari, maka kita harus membatasi, ya. Saya mempunyai banyak grup di dalam WhatsApp grup saya. Contohnya misalnya grup angkatan, grup teman SMA, teman SMP, dosen, dosen psikiatri, psikiatri Banten, psikiatri Indonesia, banyak, ya. Dan hampir rata-rata semuanya informasi yang yang disebarkan di WhatsApp grup ini adalah informasi berkaitan dengan COVID-19. Nah, jadi kita kadang-kadang tuh mulai kelelahan. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Karena kalau kemarin saya pernah jelaskan juga bahwa ketika kita terlalu banyak informasi, ketika kita tegang dengan informasi terkait dengan COVID-19 ini, dan kemudian otak kita terlalu memasukkan banyak informasi yang membuat kita stres, maka amigdala kita akan aktif terlalu berlebihan, timbullah gejala stres. Saraf otonom kita akan terlalu aktif berlebihan, timbullah gejala-gejala psikosomatik atau gejala fisik akibat stres tersebut. Jadi, apa yang mesti dilakukan kalau demikian, ya? Nah, saya sendiri punya beberapa tips untuk mengatasinya, ya. Biasanya ini berguna sih buat saya, tapi saya nggak tahu apakah ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Yang pertama adalah di mute, ya, di mute. Jadi semuanya tuh di mute. Grup-grup itu semua di mute. Ya, biasanya saya juga grup keluarga juga saya mute juga sih sebenarnya. Jadi saya mute. Jadi saya hanya bisa ataupun pengen mengakses, ya saya buka gitu. Tapi kalau saya lagi bekerja ataupun sedang dalam kondisi
tidak ingin membuka WhatsApp, ya saya nggak akan keganggu dengan suara ting tong yang dari WhatsApp grup itu. Teman-teman juga biasanya seringkali mengirimkan berita kepada saya, tapi walaupun sangat jarang kalau untuk broadcast yang berkaitan dengan COVID. Jadi biasanya saya juga silent ya, kebanyakan HP itu saya silent. Walaupun selalu berada di dekat saya, tapi saya silent. Dan ada beberapa cara untuk tidak menampilkan di depan ya, di layar depannya itu notifikasi. Jadi biasanya itu saya matikan notifikasi. Facebook saya tidak pernah pakai notifikasi, Twitter juga tidak pakai notifikasi, Instagram juga tidak, WhatsApp hanya untuk notifikasi orang-orang penting, misalnya keluarga dekat ya. Yang lainnya tidak. Ya, jadi kalau misalnya mereka memang mau ada sesuatu ya paling hanya menunggu saja. Sehingga respon saya makanya kalau di WA agak lambat daripada saya kalau misalnya ditelepon. Tapi kalau ditelepon oleh orang yang tidak saya kenal, saya pun tidak terlalu mau ngangkat. Jadi hanya orang yang saya kenal yang saya mau angkat teleponnya. Jadi itulah beberapa cara di awal ya yang biasa saya gunakan untuk membatasi bombardir. Lalu yang kedua adalah biasanya belakangan ini kalau buka YouTube saya tuh nggak cari berita. Jadi saya kalau misalnya buka YouTube di televisi ataupun mungkin juga di smartphone, saya nggak cari berita, tapi saya carinya stand up comedy. Ya, jadi saya suka carinya stand up comedy. Terakhir saya ngulang lagi apa yang saya tonton dari Raditya Dika. Kemudian saya juga nonton Abdur ya, juara di Kompas TV ya, waktu bareng sama David tuh. Bagus sih ya, menyenangkan gitu. Apalagi kalau malam-malam biasanya mau tidur saya selalu menonton stand up comedy gitu, karena lebih menarik menurut saya daripada menonton berita yang seringkali membuat banyaknya pusing gitu ya. Kebanyakan ceritanya semua corona sih. Kemudian selain daripada itu, saya juga punya kerjaan untuk mengasih kuliah ya, dan ada beberapa memang berkaitan dengan corona sebagian, tapi ada lagi kerjaan yang tidak berkaitan dengan corona. Jadi ada banyak kerjaan yang saya bisa bantu. Terus yang selanjutnya adalah membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolahnya, tugas belajar, karena mereka juga sedang tidak dalam kondisi belajar di sekolah. Jadi saya bantu itu. Terus kemudian juga saya melakukan aktivitas lain ya, tetap berolahraga, kemudian tetap chit-chat dengan istri yang ngobrol, apalagi dengan waktu yang begini banyak. Jadi banyaklah hal yang bisa dilakukan ya selain melihat sosial media gitu. Namun memang karena tugas juga dari seksi Humas PDSKJI, saya sebagai ketuanya, ya mau nggak mau saya juga harus update juga ya untuk beberapa waktu. Nah, namun saya kira ada balancingnya. Tentunya ketika di malam hari, biasanya ketika sudah sepi, saya bisa bikin video YouTube seperti ini, karena itulah mengapa saya bisa posting setiap hari ya video YouTube di masa corona ini. Saya banyak postingan YouTube channel saya tiap hari. Kemudian juga saya suka membuat ya sedikit banyak hal-hal yang berkaitan dengan presentasi ya, kebanyakan bikin yang lucu-lucu, belajar Canva gitu ya, bikin presentasi, bikin apa namanya tuh grafik kayak gitu ya, hal-hal seperti itulah yang jadi tidak hanya fokus hanya di sosial media. Karena balancing time saya nih memang agak kelebihan ya. Kemarin saya balancing time-nya tuh sekitar 4 sampai 5 jam per hari. Padahal saya pengen tekan tuh di 2-3 jam saja sih sehari sosial media itu. Dan saya berharap itu bisa berhasil sih. Dan saya harapkan juga teman-teman juga bisa berhasil. Karena tentunya bagaimana kita bisa mengatur waktu kita itu memang kita sendiri. Di banyak kasus dan di banyak literatur dibilang 1 jam aja tuh lihat sosial media, tapi kayaknya rada sulit sekarang. Ya, jadi saya pikir 2-3 jam aja udah lumayan banget dah. Ya, bisa 3 jam semua ya. WhatsApp, Facebook, Twitter, browsing, YouTube, semua bisa 3 jam udah cukup bagus lah menurut saya. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa melakukan social media distancing, karena kalau terlalu banyak juga pusing ya kepala. Ya, kita lihat di Detik juga Bapak Bima Arya ya, dari Bogor ya, wali kota Bogor, mengatakan bahwa setelah dia melakukan social media distancing dia merasakan lebih nyaman gitu ya.
Dia jadi tidak terlalu kepikiran ataupun terpengaruh pikirannya dengan hal-hal di luar sana. Dan ini sangat penting sekali tentunya untuk menjaga kesehatan jiwa supaya kecemasan kita itu bisa terbantu untuk berkurang ya. Dan tentunya buat kita semua perjalanan masih panjang, kita masih akan menghadapi wabah ini mungkin dalam bulan-bulan ke depan. Saya berharap kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imunitas tubuh yang baik, tidur yang cukup, istirahat yang bagus, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Kalau bisa jangan terlalu dekat-dekat sama orang, apalagi kalau ngomong batuk tutup ya, tutup gini. Wah, kayak Batman gini tutupnya ya. Jangan cuma begini gitu ya. Kalau dulu kan cuma begini. Sekarang gitu ya, karena ini kan dia tidak menempel biasanya ke tangan kita. Jadi ini yang paling penting untuk diingat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video besok. Mudah-mudahan saya bisa posting lagi. Dan tetap semangat, tetap optimis, kita bisa melewati semua ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.